Kita ada di sini, kita sedang sholat, tapi batin kita itu kemana-mana. Begitu sholat Allahu Akbar, maka sudah ingat pasar, ingat mall, ingat baju diletakkan di mana, ingat. Kita juga tidak mudah membayangkan Allah, itu juga tidak mudah. Bagaimana membayangkan Allah? Ukuran sekolah itu yang pinter kan doktor ya. Profesor itu pinter katanya. Tapi pada kenyataannya juga belum tentu. Banyak profesor malah suka lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap pada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita setiap pagi pada bulan Ramadan ini kita melakukan perenungan bersama. Beberapa hari saya ajak ibu merenungkan tentang apa yang ada di dalam dada kita ini masing-masing. Yang kita sebut ruh, yang ditiupkan oleh Allah pada saat kita umur 4 bulan 10 hari. Itu di surat As-Sajdah itu. Bahwa summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Yang ada di dalam dada itu ditiupkan ke dalam tubuh kita ini. Memang ngurus yang bersifat fisik. Yang bersifat fisik. Tubuh ini itu lebih mudah sebetulnya daripada ngurus yang ada di dalam dada kita ini yang bersifat batin. Ngurus batin ini sulitnya bukan main. Kemana-mana itu. Kalau tubuh kita ini kita ajak ke masjid, maka lalu kemudian ya datanglah ke masjid, nyari tempat yang kira-kira masih kosong, lalu kita sholat takbiratul ikram sampai salam. Tapi ketika ngurus batin, coba kita bayangkan, sulitnya bukan main. Lincah banget batin kita ini, lincah banget. Kita ada di sini, kita sedang sholat, tapi batin kita itu kemana-mana. Begitu sholat Allahu Akbar, maka sudah ingat pasar, ingat mall, ingat baju diletakkan di mana, ingat HP, ingat ini, ingat itu. Lincah banget. Sehingga bisa jadi ketika badannya sholat, hatinya tidak. Ketika badannya sholat Allahu Akbar,
maka sudah kemana-mana. Ini dialami oleh banyak orang, atau mungkin juga semua orang. Padahal ketika kita menyembah itu, yang nyembah itu adalah malah justru batin kita. Bukan tubuh kita, yang nyembah itu adalah batin kita. Kok lalu batin kita kemana? Bisa jadi ketika saya sore itu makan lele kan sore makan lele sama Pak Wantoyo. Maka ketika Allahu Akbar yang teringat adalah lele, coba. Berarti yang disembah kan lele. Dan itu memang sulit gitu. Tidak lalu orang yang sudah berumur 70 tahun, 60 tahun bisa seperti bisa itu. Umur masih muda, umur remaja, umur dewasa, sama itu. Roh itu sebetulnya tidak ada usia. Semua itu sama sebetulnya kalau yang ada di dalam batin ini. Karena itu kalau sudah tua, lalu kemudian sudah begitu mudah konsentrasi, ya tidak. Buktinya ya saya ini kan, saya mengalami. Tidak apa. Padahal dikatakan di dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin. Negara apa? Neraka wel bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang melupakan sholatnya. Bukan melupakan sholatnya karena tidak sholat itu. Tapi dia sholat, lupa bahwa dia itu sedang sholat. Ini moco Fatihah atau belum? Ini rakaat yang keberapa? Arep takok ke belakang ini rakaat berapa tuh? Masa salah takok, tanya. Lupa itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena itu kalau lalu kemudian pas lagi sholat lupa bahwa dia lagi sholat, nggak perlu malu. Memang ya itu manusia itu sulitnya kayak begitu itu. Karena itulah maka lalu ada kiblat, ada arah, ada objek. Sebab ketika kita ini sholat, lalu menyembah Allah, kita kan sholat itu menyembah Allah. Kita juga tidak mudah membayangkan Allah, itu juga tidak mudah. Bagaimana membayangkan Allah? Wong Allah itu tidak berbentuk. Allah itu tidak berupa. Allah itu tidak beralamat. Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Sepinter-pinter orang, ukuran sekolah itu yang pinter kan doktor ya. Profesor itu pinter katanya. Tapi pada kenyataannya juga belum tentu. Banyak profesor malah suka lupa. Lek diomongi kok lali, wis profesor kan, wis jelek, kan, wis lemah. Jadi sulit sekali membayangkan, atau mungkin juga tidak bisa. Ketika kita berhasil membayangkan Allah, maka sebetulnya itu bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak terjangkau.
Allah itu tidak terjangkau oleh kekuatan pikiran kita. Tidak terjangkau. Siapa saja tidak bisa menjangkau Allah, itu tidak akan bisa. Paling-paling kita ini hanya bisa mengata Allah. Kita itu bisa menulis kata-kata Allah. Padahal sebenarnya yang kita tuju, Allah itu kan nama. Yang kita tujukan bukan namanya, tapi yang punya nama. Yang punya nama. Padahal ada hadis ya yang mengatakan bahwa man abda asma dunal makna fakut. Siapa yang menyembah nama tapi tanpa tahu siapa yang punya nama, maka bohong, kafir katanya. Karena itu betapa pentingnya itu mengenal yang punya nama Allah ini. Yang punya nama Allah itu betapa pentingnya kalau begitu. Ya kalau dibuat contoh sederhana, saya ini misalnya bilang, Pak Imam, itu istrinya berapa? Katakan 4. Namanya siapa? Namanya yang pertama Wahidah, yang kedua Isnaniyah, yang ketiga Sulasa, yang keempat Arbiyah. Namanya ada 4. Tapi sejak dulu kalau ke rumah yang ditemui ya satu itu. Ya satu itu. Sejak dulu kalau sampai sekarang kalau temui ya itu satu itu. Nah lalu kemudian orang bertanya, Pak Imam katanya istrinya 4. Tapi kalau ketemu kok 1. Lalu kemudian saya bilang, yang 3 itu hanya nama. Kan bohong saya ini. Yang 3 itu nama. Sebetulnya yang punya nama ya hanya 1. Tapi namanya ini. Karena itu betapa pentingnya sebetulnya. Maka lalu kemudian bagaimana mengenal? Kemarin saya juga beberapa waktu yang lalu saya juga ditanya oleh teman saya. Dia ahli sebetulnya dalam agama, belajarnya sampai kemana-mana. Dia bilang gimana Pak Imam membedakan antara Tuhannya agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Semua kan nyebutnya Tuhan. Kristen nyebutnya Allah, Katolik nyebutnya Allah, Yahudi Yahweh. Lalu kemudian Sang Yang Widi. Kalau orang menyebutnya, orang Jawa itu pangeran. Kalau Islam itu nyebutnya Allah. Jangan-jangan itu nama itu satu itu sebetulnya disebut itu. Itu gimana untuk mengatasi bahwa Allah kita ini lain? Saya beritahu. Yang Allah yang kita ini adalah Tuhan Allah yang dikabarkan oleh Muhammad. Karena itu ketika nyebut Allah selalu menyebut Muhammad, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul. Tuhan-Tuhan yang dikatakan banyak agama itu adalah Tuhan yang tidak dikabarkan oleh Muhammad. Jadi yang membedakan ini justru ini. Mengapa ada pertanyaan ini? Karena memang otak ini, hati ini lincah seperti itu. Lalu saya katakan bahwa untuk mengenali Allah
Yang kita maksud itu selain yang membedakan itu adalah Allah, Tuhan, yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad, maka lalu kemudian kita cari siapa yang bersama Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah dengan Allah. Siapa yang dengan Allah? Siapa nama yang disayang oleh Allah? Siapa nama yang selalu bersama Allah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Syahadat kalau hanya satu itu tidak. Mesti ada Muhammad. Maka kita cari Muhammad. Lalu Muhammad di mana? Muhammad itu ada di Madinah. Itu adalah jasadnya. Tapi ruhnya, kalau menurut Quran itu adalah di Baitullah. La uksimu bihadzal balad wa anta hilu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ada di tempat yang mulia ini, ialah di Baitullah yang ditandai dengan Ka'bah. Itulah sebabnya semua orang ketika menyembah Allah, maka menghadapnya ke tempat itu. Cari yang dengan Allah akan ketemu Allah. Cari yang bersama Allah, ketemu Allah. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura, ke barat, Rusia, ke selatan, Yaman, ke utara, orang-orang Eropa, ke timur, menghadap ke satu tempat ini. Dengan menghadap ke satu tempat ini, selain kita memang dia beri kiblat di situ, maka lalu kemudian hati kita karena ada objeknya jelas. Lalu apa di Quran ada? Di Quran juga dikatakan umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi karrama walau kullu syai'. Aku terperintah untuk menyembah di tempat yang mulia ini. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha wawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Aku lihat engkau menendahkan wajahmu ke langit. Aku palingkan ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Wawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Jadi sebetulnya hati kita ini agar tidak kemana-mana tadi, agar tidak lincah kemana-mana tadi, maka kita arahkan, objeknya itu kita arahkan ke tempat yang jelas, ialah Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim bernama Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena yang menikah Ibrahim itu berasal dari suku Ka'bah, Ka'ab, itu dinamai Ka'bah. Tapi bukan Ka'bahnya, Ka'bah itu adalah tanah. Dan betapa pentingnya tempat itu sehingga semua kitab suci menyebut hanya dengan nama yang berbeda-beda. Taurat dengan jantung alam, Zabur menyebutnya dengan pusat dunia, Injil menyebutnya dengan sumber Allah, Quran menyebutnya dengan rumah Allah atau Baitullah.
Sehingga ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka karena objeknya itu jelas, maka bisa konsentrasi ke tempat itu. Karena objeknya jelas. Tapi apakah lalu kemudian tidak kemana-mana? Ya masih tetap kemana-mana. Masih tetap kemana-mana. Oh memang itu di Quran juga dikatakan wa ija'alna baita masabata, tempat pulang pergi, linas wa amna. Jadi masih tetap. Kalau Pak Wandoyo kemarin cerita sama saya, gimana akan berlama-lama di situ? Tawaf dulu ya, tawaf. Jadi sebelum ini tawaf, hatinya merasa tawaf. Kalau hatinya merasa tawaf dulu, katanya Pak Wandoyo mengalami ini kan penting. Lebih lama. Ya pergi saja dari situ, tapi lebih lama. Itulah Bapak sekalian. Maka selalu kita bicarakan hati ini karena memang betapa sulitnya ngurus hati ini. Ternyata memang di dalam Al-Quran sendiri, agama kita sendiri, sampai-sampai lalu kemudian juga diarahkan. Kita ini, hati kita ini agar tidak kemana-mana, diarahkan ke satu titik. Hati kita ini agar tidak kemana-mana, diarahkan ke satu titik. Kiblat adalah Baitullah yang ada di Mekah. Inna awwala baiti wudhi alina silalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang mula-mula saya nyatakan sebagai tempat untuk rumah bagi seluruh umat manusia adalah bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Bihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqallahu kana. Ini ibu-ibu bapak-bapak sekalian, pagi ini saya ngajak untuk melakukan perenungan bagaimana hati yang lincah ini, apa yang ada di dalam dada ini yang lincah ini, yang kita ajak sholat ternyata lari kemana-mana. Wong sholat kok ke pasar, wong salat kok kita mall, wong salat kok teringat lele. Jadi yang disembah itu lele, itu gara-gara saya memberi makan lele. Tapi memang itu, karena itu terkadang iya saya lagi sholat, maka segera kembali. Segera kembali, aku sedang sholat gitu. Akan tidak kena penalti. Fawailul lil musallin. Nerakawel bagi orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang lupa ketika dalam sholat. Sholat saja itu lupa. Apakah saya tadi sudah baca Fatihah atau belum? Apakah ini rakaat yang keberapa? Lupa. Lupa boleh, tapi jangan lalu tidak ada upaya kembali. Kalau kembali kemana? Ya kembali ke tempat sholat. Ruh kita ini ke tempat. Mudah-mudahan renungan pagi ini ada manfaat dan gunanya. Manakala banyak biru, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk bagaimana agar kita benar-benar bisa ketemu tidak saja nama Allah, tapi yang punya nama. Yang punya nama tidak mungkin kita bisa jangkau. Maka kita cari siapa yang mengkabarkan itu. Yang kenal rahasia Allah. Ialah Muhammad. Muhammad ada di mana? Muhammad jasadnya ada di Madinah. Tapi ruhnya ada di Baitullah. Karena itulah ketika kita sholat selalu menghadap ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan kita semua untuk mencari
yang benar, bukan benar untuk dijadikan debat, bukan. Hati menjadi mati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.